Dari Jakarta menuju ke Blitar, nyobain layanan terbaik dari bus legendaris Harapan Jaya dengan tagline-nya yang berbunyi first class. Bisa dibilang ini bus dengan tarif termahal di jalurnya ya. Seperti apa ya kira-kira layanannya? Oke, kita mulai. Yo. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Siang hari ini aku berada di poolnya PO Harapan Jaya yang ada di Ciputat. Lokasinya deket banget dengan pintu masuk tol Pamulang. Ini benar-benar tempat yang strategis banget. Hari ini aku akan pulang ke Blitar setelah kurang lebih 9 hari berada di Jepang. Tadi pagi barusan landing, aku nyari bus yang paling cepat untuk menuju ke Blitar. Kalau angkatan pagi, aku tuh landing jam 6. Takutnya nggak keburu kan. Akhirnya aku nyari yang opsi paling cepat. Ketemulah bus Harapan Jaya yang kelas first class. Aku naik dengan tarif paling tinggi di rute Jakarta Blitar. Aku nyari yang paling nyaman biar bisa rebahan, bisa tidur karena udah capek banget 9 hari keliling di Jepang. Keberangkatannya bisa jam 12 teman-teman, kurang lebih sekitar 30 menit lagi aku baru saja nyampe. Sebelum berangkat kita menuju ke dalam dulu untuk nukerin tiket yang udah aku beli sebelumnya melalui Super CS-nya Harapan Jaya yang di WhatsApp. Saat ini kita berada di ruang tunggunya dan kita sekarang mau ke loket untuk nukerin tiket kita ke tiket fisik teman-teman. Dan di sini ada bannernya Harapan Jaya tujuan ke Pekalongan. Harapan Jaya ternyata juga buka rute Pekalongan dengan timetable seperti ini. Dan untuk keberangkatan dari Jabodetabek, ini ada yang startnya dari Bitung sama Ciputat. Teman-teman bisa catat kalau misalkan butuh. Untuk rutenya seperti ini. Sekarang kayaknya bus-bus pada menerapkan beli wajib pakai NIK KTP deh teman-teman. Biar untuk mengurangi resiko kehilangan di bus. Kalau misalkan ada apa-apa bisa di tracking. Sama untuk mengurangi praktek percaloan. Ini dia Dena Kursi Armada First Class rute Ciputat ke Blitar. Semuanya sleeper dengan 4 kelas tertinggi PO Harapan Jaya ada di bagian depan. Aku milih di depan sendiri, kiri kanan dengan kode seat 1 dan 2 FC. Siap. Kalau yang ini harganya berapa Bu? Yang family suite ini ke Blitar? 380. Oh baik. Makasih Bu ya. Jam 12 toh? Oke, masih ada waktu 20 menit lagi. Ini teman-teman, tiket kami, kita di first class, kodenya CF11, 23 seat aja. Kodenya itu masuknya di Dekombi Family. Jam 12 berangkat, harganya 615.000. Ini merupakan tiket termahal dari Ciputat atau dari Jabodetabek menuju ke Blitar. Dan bus ini spesial karena dia nggak masuk Tulungagung. Bisa ada di sana, lagi dipersiapkan. Untuk pemesanan aku melalui Harapan Jaya Super CS yang ada di WA. Untuk nomornya aku cantumin di kolom deskripsi ya. Adminnya fast respon banget teman-teman. Kita mau kemana langsung ditanggepin, lalu kita disuruh ngisi form, konfirmasi, dan bayar deh. Bayarnya bisa pakai kris. Cepet banget pokoknya. Setelah uang masuk, kita langsung dikasih etiketnya. Simple banget pokoknya. Di depan ini ada 2 bus yang terparkir. Ini rute Pare. Wah, sekarang Pare mulai dilirik nih teman-teman. Harapan Jaya PR Pare Jakarta, PRJ kodenya. 3, berarti udah ada lebih dari 3 atau berapa kali keberangkatan ya ke Pare, kayaknya udah banyak deh. Ini kelasnya VIP, pakai Hino RM280, bodinya Legacy SR3 SHD Prime, body Star SHD, dan sebelahnya ini adalah bus pakai Scania K360 Optikrus. Ada beberapa hal yang unik tentang bus ini. Dia jalan bus 16. Bus 16 itu dari Ciputat menuju ke Tulungagung sampai Blitar, cuman dia via Ponorogo Trenggalek. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah body Avante SHD pertama. Jadi dulu tentrem
dalam bikin body SHD pertama, ya ini Harapan Jaya ini yang Avante. Scania K360 dulu awal-awalnya muncul dengan tagline super luxury class, seatnya 21. Aku pernah naik dulu ketika tahun berapa yo? Belum punya double decker deh seingatku. Saking lamanya body ini, beberapa temennya bus ini tuh yang angkatannya ini udah ada yang dirombak muka depan sama belakangnya itu kayak dia mantenya Morodadi. Jadi aku nyebutnya itu body Diavante. Unik sih, kapan-kapan aku tak nyoba. Yang uniknya lagi, di situ udah ada kelas first class-nya teman-teman. Cuman 2, di belakang 28 seat, eksekutif biasa yang depan itu 2. Harganya juga lumayan mahal sih. Dari bis depan kita geser ke parkiran belakangnya, ada Mercy 1626 Euro 4. Bodinya Legacy SR3, belum Neo nih. Gak tahu rutenya kemana nih. Lalu di sini ada jajaran unit premiumnya, Scania K410 CB. Ini jalan bus 12B nih teman-teman. Berangkatnya sekitar sore jam 4 atau jam 5 yo. Tujuan ke Blitar. Lalu sebelahnya ini ada, wah ini bus tingkat 3 ini, yang double decker kombi. Aku dulu pernah nge-review bus ini tuh viral, yang nonton 2 juta lebih. Ini nih, mantep nih. Tujuan ke Malang. Berangkatnya juga sore. Kayaknya beda tipis dengan bus sebelah ini, double decker. Ini pakai Volvo B11R 450. Lalu kita akan naik bus ini teman-teman. First class tujuan ke Blitar. Dia pakai body Legacy SR3 Suite Kombi dengan sasis Scania K360 yang masih comfort shift. Jadi ini sebetulnya adalah rebody. Dulu tuh bodinya adalah Scorpion X dari Tentrem, lalu diangkat body diganti dengan model yang seperti ini. Cuman ada 23 seat di dalam busnya. Nah, kita nanti akan naik yang ini. Lagi dipersiapkan, sekitar ya 9 menit lagi harusnya berangkat. Lalu di sebelah sini ada SB06. Ini adalah unit yang spesial juga teman-teman, karena ini adalah unit pameran Gias tahun 2000 berapa yuk? Yang jelas Laksana pertama kali bikin double decker ini dan dibeli oleh PO Harapan Jaya pakai sasis Scania K410 IB. Nah, aku kalau inget bus ini tuh keinget kemarin aku pas di Bangladesh naik bus SR2 double decker modelnya kayak gini persis. Lalu di sebelah itu ada bus 3 Mercy Osor 1836 premium. Ini juga Osor 1836 tapi udah body Avante yang generasi kedua, dan ini ada Hino RN 285 retarder. Aku lupa yo, RN itu basicnya emang nggak punya retarder yo. Cuman Harapan Jaya itu, dia tuh sobat Hino teman-teman. Kenapa aku bilang sobat Hino? Karena dia tuh punya sasis Hino yang aneh-aneh. Hino RM380 yang punya cuma dia. Lalu Hino RN Matic, kayaknya cuma dia deh yang punya. Ini pakai bodi Legacy SR2, jalan bis 6. Nanti aku cantumin bis 6 itu rutenya kemana aja. Dan untuk Ciputat ini merupakan salah satu pool besar yang ada di Jabodetabek, selain di Tajur Bogor sama di Bitung Tangerang. Apa kalau yang paling besar tuh di Bitung deh. Ada juga sih di Pasar Rebo, cuman biasanya lebih banyak sebagai lintasan sekarang. Kalau dulu sebagai pool. Ini besok dipersiapkan di jalur keberangkatan teman-teman. Bagasinya dibuka nih. Ini kalau misalkan mau muat motor masih bisa sih, tapi di sini cuma satu doang. Lainnya kayak koper-koper penumpang ada di sebelah sini. Ini adalah bus dengan sasis Scania K360 yang lama, yang comfort shift. Jadi bukan OptiCruise, masih transmisinya comfort shift pakai stick dengan panjang bodi 12,5 atau 12,8. Jadi ini masih aman dari regulasi yang baru yang mengharuskan bus non-tronton itu harus 12 meter. Jadi ini masih ikut regulasi lama teman-teman. Tapi gagah banget yo. Ini sebetulnya kayak gini sih, sasis premium yang 300 horsepower up itu boleh lah harusnya, dengan GVW 18 ton gitu harusnya boleh lah sampai 12,5 atau 12,8 ganteng. Kalau cuman 12 meter tuh aduh rasanya bantet teman-teman. Contohnya kayak kemarin kita lihat Volvo B8R yang ada di Indonesia cuma 12 meter, padahal kemarin ke India dengan Volvo B8R tuh bisa sampai 15 meter loh, karena balik lagi regulasi di Indonesia yang berkata demikian. Kira mau cepat? Nggak usah ya? Oke. Langsung naik mas? Oke siap. Ya mas, mas monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita naik. Terus saya Pak G. Mangga. Ada di sini dan sini. Dim kanan apa kiri? Oke nih ya. Oke nih. 12.19 kita berangkat dari
Ciputat. Ada hal unik kalau kalian amati dalam pengoperasian bus ini. Ini adalah Scania K360 Comfort Safe yang masih pakai tuas. Jadi kalau mau pindah gigi, digeser dulu tuasnya. Kalau RPM-nya udah pas, baru deh diinjak koplingnya. Lalu gigi akan berpindah. Ini tuh berkebalikan dengan kebanyakan kendaraan pada umumnya ya. Jadi yang mengoperasikan bus ini hanya driver-driver berpengalaman dan gak asal driver bisa mengoperasikan bus ini. Sekarang udah berada di bus CF11. Ini adalah bus keberangkatan siang dari Pul Ciputat menuju ke Blitar. Satu hal yang unik, bus itu nggak mampir di Tulungagung. Jadi dia tuh dari Kediri langsung lewat Serengat masuk ke Blitar. Jadi kalau misalkan dalam kondisi normal harusnya dia masuk Blitar itu belum subuh teman-teman, masih gelap gulita gitu. Nah, udah lama banget loh nggak naik bus yang berangkatnya itu siang hari kayak gini. Biasanya kalau dari Jakarta bus berangkat siang itu kalau nggak bus Madura, yo bus Banyuwangi. Ini bus menuju ke Blitar atau ke Jawa Timur kayak. Dan sekarang itu kan emang lagi hype-nya itu bus-bus tujuan ke Surabaya, Malang gitu, berangkatnya sore-sore gitu. Ini berangkatnya siang jam 12 gitu. Nah, salah satu pertimbangan kenapa aku naik bus ini ya karena tadi lagi aku baru landing dari Jepang jam 6, keluar dari bandara jam 8. Kalau ngejar angkatan pagi nggak keburu, kalau nunggu ke sore terlalu lama nunggunya. Ya wes, akhirnya aku naik bus yang jam 12 gitu teman-teman. Lagi aku juga belum nyobain layanan Harapan Jaya yang terbaru ini, terutama di kelas paling tingginya. Infonya sih katanya snacknya melimpah teman-teman, tapi kita belum tahu, kita lihat aja nanti. Oke, kita menuju ke bagian belakang dulu teman-teman. Nah, ini adikku is prepare turu. Delete. Nah, untuk yang depan first class ini ada 4 teman-teman ya. Cuman 4 doang dalam satu bus ini. Ada arwananya, ada selimutnya gitu. Jadi bus ini panjangnya kurang lebih sekitar 12,8 meteran. Tapi setengahnya diisi oleh first class, yang diisi cuma 4 orang aja teman-teman. Wah, just sih. Kita nge-review yang sebelah sini nanti aja deh ya. Kita geser ke belakang dulu, mumpung belum banyak penumpang yang masuk. Di sini ada free kopi dan teh, ada dispensernya juga di sini. Wah, ini kayak bagi-bagi sembako nih. Ini snacknya teman-teman, banyak banget kan. ngeri emang. Terus untuk toilet, oh di dalam situ toilet di sebelah sini. Nah, ini ada kelas sleeper teman-teman, tarifnya cukup murah. Ini kayak kelas eksekutif ya, 380 apa ya, murah loh hitungannya. Dari Blitar ke Jakarta tarif segini. Dan ada juga yang mungkin yang judul Surabaya, dia tuh tarifnya juga paling sleeper paling murah dari Jakarta ke Surabaya, ataupun ngambil penumpang di Solo menuju ke Jakarta teman-teman. Jadi aku cantumin tarifnya yuk. Ada juga yang kayak gini, dia konfigurasinya ada yang 2, ada yang 1 single di sana. Nah, single ini udah ada isinya deh. Bisa kita lihat ada colokan listriknya di atas, ada avotnya di kiri kanan, ada bantalnya 2, bantal leher dan bantal gambar kuda. Nah, kalau yang di first class itu bukan gambar kuda tapi arwananya gede. Selimutnya juga beda. Yang first class itu selimutnya lebih gede, ini yang standar kayak gitu. Total ada 19 seat teman-teman. Kita coba yang di sini lihat. Oh, kosong. Nah, kayak gini. Ini yang single, ini yang double. Memang karoseri Laksana ini adalah karoseri yang mempelopori sleeper 21 gini. Ini kalau aku boleh ngomong super eksekutif killer ya, karena dia bisa menampung lebih banyak dan konfigurasi 21 atas bawah gini otomatis lebih cuan yang seperti ini teman-teman, dan bisa juga dijual dengan harga kelas lebih tinggi karena kan predikatnya sleeper. Tapi PO Harapan Jaya beda, dia ngasih harga sleeper ini paling murah, tapi yang depan
sleeper paling mahal. Kalau kalian betah dingin dan pengen view yang lebih baik lagi, ambil di atas. Atau kalian masih muda gitu suka manjat-manjat, ambil di atas. Tapi kalau kalian malas manjat-manjat, nggak pengen terlalu dingin, pilih yang di bawah sini. Di bagian tengah ini juga ada smoking area. Jadi Harapan Jaya itu tetap mempertahankan smoking area, teman-teman. Dikala beberapa POB sudah menghilangkan smoking area, ini ada tempat untuk duduknya di sini, kursi lipat gini, dan ini ada asbaknya untuk toiletnya kayak gini. Air langsung ngucur. Toiletnya bersih, teman-teman, dan ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja ya, nggak bisa untuk buang air besar. Dan kalau pas bisnya berhenti, jangan dipakai. Misalkan kalian buang air kecil gitu kan, pas bisnya berhenti gitu, mending kalian bilang ke krunya untuk buang air di luar aja, karena ini langsung jatuh ke bawah, nggak ada tampungannya. Saat ini kita sedang berada di Agen Harapan Jaya, Pondok Pinang, yang lokasinya berada di depannya Terminal Pondok Pinang. Kita berhenti cukup lama di Agen Harapan Jaya Pondok Pinang. Dengar di belakang tuh kayak ada penumpang yang dia itu bawa anak kecil, tapi udah agak gede gitu, teman-teman. Jadi ada aturan di Harapan Jaya itu kalau anak-anak yang tingginya lebih dari 90 cm atau 3 tahun ya, itu wajib beli tiket sendiri. Nah, ini krunya tegas dengan SOP, jadi bilang kalau harus beli tiket. Tapi tadi aku dengar cara penyampaian juga lumayan baik sih, teman-teman. Tegas tapi nggak bikin nyelekit gitu loh. Salut sih. Tuh, agennya langsung masuk ke bus ini. Barusan berangkat ada sleepernya Karina. Kalau nggak salah itu dia dari poolnya yang ada di Cilandak. Tujuan akhirnya di Bangkalan, teman-teman. Tujuan ke Madura. Pakai Mercy 1525 seingatku dia itu. Itu ada bus NPM, kayaknya berangkat deh. Kamu kan kalau jam segini udah sampai, cepet banget. Ini kita udah berangkat dari Pondok Pinang menuju ke pemberhentian selanjutnya kalau ada penumpang di pasar Bodipulnya, teman-teman. Nah, ini sekarang kita nge-review bagian first class-nya ya. Kalau kita lihat, gangway-nya bener-bener mepet banget. Cukup butuh satu orang, misalkan papasan harus begini. Kursinya ini sebetulnya nggak terlalu luas sih, teman-teman. Ya kayak kursi super eksekutif aja gitu. Cuman ruangannya dibikin luas banget. Untuk model kayak gini, PO yang pakai kayak gini tuh kayaknya ini yang kedua deh. Soalnya yang pertama model kayak gini tuh diperkenalkan di Gias tahun 2023. Koreksi kalau salah ya, yang punya PO TVD. Sekarang unitnya dijalankan di rute Cilacap Malang, teman-teman. Dulu aku sempet naik sih, tapi yang pakai sasis Mercy 1836 lama, yang keluaran pertamanya, jadi first class. Cuman kala itu, aku komplain terhadap bagian ininya. Pintunya ini gebludak banget dulu. Pas aku komplain ke Harapan Jaya, ternyata emang kala itu emang prototype, jadi harus disempurnakan lagi. Dan sekarang udah kokoh banget, teman-teman. Loh, nggak ada gebludak-gebludak. Terus ini relnya juga udah diganti. Tuh, ini relnya udah diganti, jadi lebih kokoh lagi. Tapi kalau dibuka, suara jadi aneh. Coba yo. Tutup ini. Nah, ada suara terak-terak gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, kita buka. Dan ada beberapa tuh yang first class ini malah dicopot sekalian pintunya. Tapi kesannya jadi kurang eksklusif gitu kalau dicopot. Ini dikasih pintunya gini, dan sekarang kita akan review first class FC1. Ada 4 nih. FC1, 2, 3, 4. Kita yang di satu ini. Di sebelah kiri, teman-teman. Nah, set. Rasanya private banget, luas banget. Itu kalau misalkan rata-rata kan, wah aku nggak mau naik bus sleeper karena takut atau fobia tentang tempat yang sempit. Kalau di sini enggak, teman-teman. Ini luas banget loh. Ini luas dan ini nggak tertutup. Jadi kesan luasnya itu lebih dapat lagi. Dan juga di sebelah kiri ini nggak ada selendang yang nutupin. Pandangan ke kiri bisa leluasa, depan juga leluasa, nggak diblok. Kita masih bisa lihat depan, dan ini bisa pakai single glass. Wah, kombinasi yang sempurna menurutku. Ini ada armrestnya, dan armrestnya kalau misalkan ditarik gini, ini ada laci penyimpanan. Jadi kalau misalkan kalian bawa tumbler,
bawa minuman bisa ditaruh di sini. Di sini juga kita akan dapat 2 bantal leher, dan ini bantal apa guling ya? Arwana segede gini, kayaknya guling deh. Bisa dibuat guling gini. Di sini ada selimut. Nah, selimutnya beda kan dengan yang di belakang, ini lebih gede, lebih tebel, dan ini bisa dibuka teman-teman. Set. Nah, kita bisa digunakan untuk naruh sendal kita. Nah, kenapa aku pakai sandal jepit? Karena kemarin pas di Jepang itu aku cuma bawa 2 sandal jepit doang sama sepatu. Udah bosan pakai sepatu, ya udah pakai ini aja. Tutup di sini. Nah, ini ada leg rest. Untuk naikinnya pakai elektrik teman-teman. Tuh. Jadi yang ada di sini itu udah elektrik semua. Dia menggunakan seatnya Versa, seatnya karoseri Laksana sendiri, dan yang unik dia ini bisa hampir 180 derajat. Kita coba rebahin. Nah segini, hampir 180 derajat dengan tinggiku yang 167. Loh, aman loh. Mantep loh. Ini jadi guling, lalu ini jadi bantal kayak gini sambil lihat view ke depan. Wah, emang gini nih first class nih. Harga 615.000, yang mana ini harga paling mahal untuk bus rute Jakarta Blitar. Worth it sih kayak gini, apalagi kalau ditutup set gini. Suara nih. Loh, privacy bro. Enak tenan. Oh ya, di sini juga ada kotak penyimpanan lagi selain di sini. TV juga ada di sini. Cuman TV-nya ini kita nggak dikasih remote. Jadi kalau aku dulu pernah naik yang first class, TV-nya ini tuh ngikut sama yang di depan situ tuh. Agak disayangkan sih. Harusnya sih dikasih kayak smart TV. Jadi kita bisa memutar atau ngeplay apa yang kita suka. Syukur-syukur ada fasilitas wifi atau Netflix, kita bisa nonton film dan lain sebagainya. Namanya first class, salahnya paling kelas atas loh harusnya. Itu sih minusnya teman-teman. Sama satu lagi, ngecas itu kan biasanya di sini itu nggak ada. Ini cuma tombol untuk ngerebahin doang. Ngecasnya di atas sini teman-teman, di sini dan di sini. Dengan jarak yang segini, ini kalau kabelnya nggak panjang, HP-nya bakal gantung. Oke, habis ini aku mau rebahan, mau menikmati kenyamanan dari bus ini. Ini kita udah mau masuk di poolnya Harapan Jaya yang ada di Pasar Rebo. Poolnya emang masuk nih teman-teman, gang kecil gini, tapi setiap hari double decker bus premium pada lewat sini. Wah, poolnya kosong cuy. Sekitar jam 1:30 kita udah sampai di Pasar Rebo teman-teman. Nah kayak gini kan pas, bisa buat thumbnail. Seperti kebanyakan bus Harapan Jaya, pasti ada gambar kudanya. Sini kudanya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kuda Harapan Jaya, ini khas banget sama liverynya. Ini lagi muat paketan motor teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian naik bus ini sekalian sama bawa motor itu bisa banget. Gak perlu dicopot bannya, cuman dilepas spionnya doang biar bisa masuk. Karena dengan sasis Scania K360 ini kan dia space frame, bisa bagasinya longgar banget. Plung, kalau ini satu motor aja sih. Keunggulannya sasis premium, ini unitnya ini kalau dilihat dari sasisnya ini usianya udah belasan tahun nih kayaknya teman-teman. Kayaknya tahun 2014 atau 2013 ya. Wong Scania Optikrus pertama aja kayaknya 2016 deh. Aku lupa. Dulu Harapan Jaya beli
Optikus tuh banyak banget. Itu mungkin 2016 tak cek ya abis ini. Tapi sebetulnya sayang banget tuh yo, Scorpion X dirombak jadi ini. Cuman ya gimana lagi, untuk peningkatan kualitas layanan, kalau bagi orang awam atau bagi bisnis, untuk bisnis yo ini yang terbaik sih sebetulnya. Cuman bagi orang yang suka bus, sayang banget loh. Body Scorpion X di apa ya namanya ya, dirombak kayak gini. Sekarang naik Scorpion X udah jarang apa ya. Mungkin maju lancar ya yang rute Jogja Merak tuh seri V. Mungkin itu sih. Terus beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat lihat PO27 Trans tuh sebetulnya punya body Scorpion X teman-teman. Sasinya aku lupa, RG atau apa gitu. Apa pak? Nggak tahu tayangnya kapan. Nah, cuman kemarin aku tanya tuh itu nggak bakal keluar, nggak bakal jalan, cuman buat pajangan doang. Ya sayang banget, padahal pengen banget aku naik yang 27 Trans yang Scorpion X itu, bener-bener legend banget. Nah, ini lagi masukin motor teman-teman. Istimewa. Untuk harganya kurang paham sih. Mungkin sekitar kalau ke Blitar itu mungkin yo berapa yo? Ini kayaknya lagi proses masukin motor. Aku tak sholat dulu. Saya ada waktu. Untuk musolanya ada di sebelah sini teman-teman. Nah di sini. Itu bisnya, musolanya di sini. Ini udah selesai sholat teman-teman, dan baru masuk ada bus berapa tuh ya? Bus 7 ya? Tujuan ke Blitar juga. Nggak tahu dari Bitung atau dari Ciputat. Kayaknya dari Ciputat deh. Pakai Mercy 1836. Yang RS tapi yang baru. Wah hujan. Kita masuk aja ke dalam ya. Aduh. Nah ini hujannya makin deras teman-teman. Aku tak di sini aja. Ini nutupnya emang agak berat sih. Sekarang saatnya kita untuk rebahan, tidur. Terus aku tanya sama krunya tadi dari Pasar Rebo ini, dia langsung menuju ke Bekasi Timur. Jadi gak mampir di Pulau Gebang. Jadi lintasannya itu dari Ciputat, Pasar Rebo, Bekasi Timur. Oke, kita langsung aja rebahan. Simulasi rebahan di first class-nya Harapan Jaya. Set, gini, cal kemul. Nah, damai. Nah, kayak gini, wes. Kayaknya bis ini berangkat deh bisnya. Enak banget. Syahdu naik bus hujan-hujan kayak gini. Ini bangun-bangun rumah makan enak nih. Tapi enggak deng. Biasanya kalau first class itu dia dikasih kayak semacam pilihan menu makanan. Udah berangkat jam berapa Gio sih? 13.52 kita berangkat dari Pasar Rebo teman-teman. Macet-macetan toh, kita buka isi snacknya ada apa aja yo. Ini kayaknya saking nggak muatnya sampai mie sedap cupnya itu ditaruh di atas gini. Unik sih. Kita coba buka. Set. Nah, satu mie sedap cup rasa soto. Ini bukan cup yang kecil loh, cup yang gede loh yo. Satu. Iki di staples boy. Oh iya.